Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Mudah-mudahan masih semangat. Semangat semuanya? Semangat ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi sedikit aja, saya mau bercerita karena kebetulan saya seorang pendongeng. Jadi saya mau cerita dulu banget ya. Dulu kala saya berkeliling dan waktu itu saya berada di Berau, Kalimantan Timur. Kemudian karena tidak ada pesawat yang harus mengangkut saya, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk menaiki seperti ini. Mungkin tahu ya apa ya. Apa itu namanya? Suara apa itu? Mulut. Suara mulut barusan ya. Dan setelah itu di Balikpapan, Sepinggan, kemudian saya beralih ke pesawat komersial. Nah di sana ketika pesawat itu terbang, ada seorang anak kecil yang menangis. Terus menangis. Orang nangis malah senyum-senyum. Dan rasa kemanusiaan saya kemudian langsung bangkit. Karena memang saya sahabatnya anak-anak. Dari tempat duduk saya, lalu saya mendekat ke tempat di mana anak itu ada, tapi saya tidak melihat anak itu. Saya melihat ke bapak yang ada di sampingnya. Saya kemudian beraksi di sana, ingin sekali menyentuh emosinya si anak agar tidak menangis gitu ya. Berupaya boleh. Lalu saya bunyikan. Suara apa itu? Iya, betul, mulut. Wow. Ini bapak yang di depan saya mirip seperti kalian semua. Gitu kan? Lalu saya ambil kertas dan saya lipat-lipat menjadi seekor burung. Aku burung, senang sekali kalau aku terbang. Ini anaknya langsung yang sudah awalnya nangis gitu ya, lama-lama senyum-senyum gitu. Gitu ya. Dan ibunya pipinya memerah karena sedang sambil menggendong anaknya itu. Halo, masih hidup? Masih ya. Dan di situ nggak lama kemudian saya berinteraksi dengan anak itu. Nah, itu satu peristiwa di mana penting dalam sejarah perjalanan saya bisa mendongeng di atas pesawat. Boleh kalau ada yang mau tepuk tangan. Dua, saya pernah juga mendatangi anak-anak di rumah sakit RSCM karena memang rutin ya kegiatan kami itu, komunitas kami itu rutin sekali hadir ke sana. Itu saya ambil buku saja, kemudian saya bercerita kepada anak yang sedang sakit itu, bangsal anak-anak yang sakitnya sangat luar biasa, bukan sakit biasa ya. Ada anak kecil yang hepatitis dan seterusnya yang memang sangat-sangat mendapatkan penanganan serius. Lalu saya bercerita, saya buka buku. Halo sayang, kakak mau cerita ya? Ada seekor kuda berlari dengan cepat. Tibalah di sebuah hutan. Di hutan banyak sekali binatang-binatang. Apa itu? Dia jawab loh, burung. Gitu. Terus saya bunyikan lagi. Apa itu nak? Dia jawab loh, sambil tiduran sakit. Bebek, bagus. Ya? Apa itu? Singa. Ya. Terus saya bunyikan. Apa itu? Mirip. Tepuk tangan dong. Beberapa hari kemudian sang dokter menelpon saya dan meminta terus. Jadi apa yang saya pilih ternyata ini sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diri saya sebagai seorang pendongeng ya. Kemudian juga untuk adik-adik anak-anak yang selalu mendapatkan cerita-cerita positif
Dan ini kalau tadi kita sudah banyak belajar dari profesor, dari dokter, dan nanti kita akan juga ditutup oleh Kang Maman, ini kita semua membutuhkan apa yang kita sebut sebagai pemberdayaan diri kita. Kalau ilmunya sudah kita dapat, kira-kira bagaimana agar menyampaikan, khususnya memutus mata rantai dari apa yang kita tadi sudah pelajarin, ya, yaitu dari anak-anak, gitu. Nah, untuk itu saya ingin sekali untuk mencoba menyampaikan beberapa hal. Boleh next? Apa yang saya lakukan itu berangkat dari orang tua. Tadi dokter juga menyampaikan ya, orang tua malah punya daya informasi 20% kalau kita lihat tadi. Nah, disinilah foto saya dan anak-anak saya. Yang pertama, itu saya bercerita, saya sangat dekat sekali. Kedekatan saya bercerita untuk anak-anak saya di rumah, bagaimana tentang kesehatan, bagaimana kesehatan juga kesehatan jasmani maupun rohani, bagaimana anak harus berolahraga, ya, bagaimana mereka juga harus punya nilai-nilai moral dalam keluarga, lingkungan, dan juga sampai kepada lingkungan di luar rumah, seperti itu. Nah, tapi awal langkah saya sebelum saya menjadi pendongeng itu, ya ini, berkahnya ketika saya mendongeng untuk anak-anak di rumah, ternyata saya gatelan gitu. Jadi maksudnya ketagihan. Lalu saya kumpulkan anak-anak di sekitar rumah saya. Karena saya punya pedoman begini, kalau anak-anak di kampung ya, saya kan di kampung, itu kalau misalkan mereka nantinya bermain gitu ya, saya punya pedomannya lebih baik daripada anak saya keluar, saya fasilitasi sehingga teman-temannya itu nongkrongnya di rumah saya. Betul sekali. Jadi anak saya akhirnya punya geng. Kebetulan saya ini kan seorang ayah. Istri saya 3 anaknya. Enggak, maksudnya anaknya 3. Ini baru 2 yang lahir. Adiknya belum waktu itu. Lalu teman-temannya itu akhirnya kumpul punya geng masing-masing dan saya mendongeng. Akhirnya setiap minggu tidak kurang dari 200 anak kumpul di rumah. Dan itu anak manusia semua. Mereka kumpul, gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak puas lagi. Dasar ya saya ketagihan gitu loh. Kebangetan sekali. Akhirnya di situ saya mendapatkan satu masukan, motivasi dari banyak kawan-kawan saya. Untuk saya bisa melebarkan sayap. Agar yang melakukan seperti yang saya lakukan itu juga teman-teman melakukan. Dan akhirnya saya keliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, hingga akhirnya saya menemukan teman-teman wakil-wakil di berbagai daerah. Kemudian saya beri namanya Kampung Dongeng, yang saat ini masih belum tuntas 34 provinsi, sekarang masih 27 provinsi dengan titik kota kabupaten ada sekitar 200-an. Tapi relawannya cukup banyak, ada 1.500. Nah, boleh tepuk tangan yang ikhlas. Boleh next, ya. Saya next saja ya. Inilah wajah-wajah daripada teman-teman yang jauh. Ada yang dari Papua, Merauke, ada yang dari Sabang, ya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Mereka berkumpul. Jadi ini kebetulan saya aja yang senangnya tampil. Memang dari kecil kan saya senangnya tampil ya. Ini karena ayah saya juga mengajarkan saya untuk berani tampil. Saya senang olahraga di bulu tangkis, karate, pencak silat gitu ya. Tapi yang kemudian menjadi kekuatan saya, passion saya itu ternyata di dunia seni. Nah kawan-kawan mulai sekarang, karena mumpung masih muda ya, itu harus cepat-cepat untuk menangkap, menemukan passionnya apa. Yang pokoknya yang paling seneng aja, yang paling seneng apa, ya, yang nantinya bisa membawa materi-materi apa yang tadi sudah kita dengar. Nah, setelah itu ajak teman-teman ya satu frekuensi dan kemudian kumpullah bersama lalu bergerak, ya, untuk bagaimana kita bisa membangun komunitas sebagai sarana siar atau edukasi. Ini penting banget, seperti yang saya lakukan ini. Kemudian boleh next, ya. Kami punya kebersamaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini kalau kita lihat ada tayangan, mungkin tahu ya, yang dewasa siapa namanya? Jackie Chan. Ini kira-kira filmnya pasti tahu ya, Karate Kids, ada yang langsung berucap. Nah, pilihlah mentor yang baik
ketika kita sudah menemukan passion, kemudian kita berkumpul, jangan kita mau sendiri. Ya. Dan mentornya harus tepat. Mentor yang tepat itu tidak sekedar mengajarkan soal keilmuan, tetapi menyentuh kehidupan kita. Artinya bagaimana kita itu bisa berdaya betul. Ya, seperti Jackie Chan yang ada dalam film Karate Kid ini, tidak hanya sekedar ini loh ilmunya, tapi bagaimana dasar-dasar kekuatan dari sebuah seni bela diri itu, kungfu itu bisa diajarkan kepada muridnya. Sehingga tanpa menyadari apa yang dilakukan, kalau nggak salah waktu itu, apa itu? Melempar apa? Ya, iya, hafal ya. Kemudian kenakan, copot, jatuh. Kenakan, copot, jatuh, cantolin gitu ya. Dia kesel kan? Apa-apa nih? Setiap hari belajar begini, ini belajar apa gitu ya. Langsung disitulah aja kita menyerang dengan dia bisa dengan refleks langsung menangkis dan kemudian menyerang. Nah, mentor yang baik bukan hanya sekedar memberikan ilmu saja, tetapi bagaimana juga menyentuh kita, bagaimana membangun program-program yang tentunya nanti program itu bisa memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini menarik sekali. Sebetulnya kalau kita, boleh next lagi, ini contoh saya berada di pengungsian-pengungsian ya, menjaga anak-anak tidak sembarangan ke jalanan-jalanan seperti itu. Nah, dongeng ya, seperti yang saya kuasai ini, itu sebagai media kreatif sebetulnya, ya, sebagai penggerak. Apa sih sebetulnya yang harus kita kuasai di dalam sebuah penyampaian yang ini juga teman-teman bisa katakan seperti public speaking ya, storytelling, ya. Yang pertama adalah kita bisa memilih materi-materi seperti tadi. Materinya simpel sekali kalau untuk anak-anak ya, di mana seorang anak misalkan kalau kita mau cerita di depan anak-anak, halo anak-anak, apa kabar, ya. Baik ya, jawab ya. Adik-adik, jawabannya siap gitu ya. Adik-adik, adik-adik, adik-adik. Nah, sama senangnya gitu, ada yang ini kalau tempatnya luas, ada yang sampai berdiri siap, gitu ya. Ceritanya pada suatu hari seorang anak sakit, ketemu dokter, lalu dokter menasihati, sesimpel itu, ya. Kemudian bagaimana cerita itu bisa menarik? Ada kreativitas yang lain, yaitu cerita itu bisa kita kreativitas olah, dan setelah olah boleh next kreatif memilih kreatif membuka dulu tadi ya, seperti adik-adik yang tadi itu membuka, kemudian memilih cerita, kemudian kita berlatih suara-suara. Kan suara itu kan ada, kalau kita itu kan bisa membangunnya banyak ya. Ada 3 suara sebetulnya, narasi pada suatu hari dan seterusnya. Yang kedua suara seperti tokoh. Ya. Wonder Scooby, Psyche, why you Scooby do? Ayo paman Scooby, kekuatan Scrappy, tetetet, gitu ya. Ingat gak itu? Film apa itu? Betul, ada juga. Ayo Kerry, kemari Kerry, ada Patrick. Aku balas ikut denganmu SpongeBob. Sudahlah SpongeBob, jangan tinggalkan aku sendiri. SpongeBob, ayo kita jalan sana, kita harus makan hamburger. SpongeBob, gitu ya. Ya. Suara Ipin dong. Upin ya. Yang Indonesia lah itu suaranya Melayu susah itu. Oke nanti ya. Betul gitu. Oke, mana suaramu? Hebat ya. Lagi ya. Mana suaramu? Iya. Oke, suara kemudian gerak dan seterusnya. Kemudian ada suara-suara ilustrasi juga bisa kita pelajarin. Wow. Misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Suara apa itu? Mulut. Oke. Nah, cerita. Contohnya begini. Ketika itu kita gabungkan, itu akan menjadi cerita yang menarik. Contohnya ya, misalkan itu. Adik-adik, siapa yang mau jadi orang sehat? Orang yang baik, orang yang pintar, orang hutan.
Anak-anak gini, senang. Nah, setelah senang itu baru masuk ceritanya. Pagi hari ada seorang anak bangun dari tidurnya mendengar suara. Anak itu bangun. Hah? Badannya sakit semua. Sudah, kita harus ke dokter. Takut. Nggak usah takut. Takut. Siapa bilang dokter menakutkan? Dokter itu baik. Buktikan. Kita harus ke sana ya. Kemudian mereka bersepeda menuju ke tempat Pak Dokter. Kring. 2 kepat. Ini sambil tepuk tangan ya. 2, 3. Oke, kita sudah sampai. Pak dokternya ada. Ada, kita ketuk ya. Buka pintunya. Silakan duduk. Makasih dokter. Nah, kemudian namanya Bunga, duduk mau diperiksa. Siapakan dokter? Ini diperiksa detak jantungnya. Jangan disuntik. Enggak. Enggak teratur detak jantungnya. Sakit apa dok? Dangdut. Enggak, dokter suka bercanda kalau sama anak-anak ya. Coba sebutkan, kamu itu makannya apa saja? Aku makan, itu aku sukanya kalau pagi-pagi minum susu. Susu apa? Kental manis. Bukan susu itu. Susu. Bentuknya seperti susu, warnanya putih, rasanya manis banget. Bukan. Terus namanya apa? Makanya harus rajin membaca sebelum kita membeli atau kita mengkonsumsi. Gitukah? Lalu namanya apa? Kental manis. Itu nggak bisa diminum seperti itu. Kamu harus paham tentang itu. Baiklah dokter, terima kasih aku paham. Dokter kemudian memberitahu tentang makanan apa yang sehat. Wah, di sini kemudian Bunga senang dan pulang kembali ke rumah. Sekarang pulang sambil bilang gitu ya, yang keras ya. 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Ya, saya berpesan agar teman-teman bisa menemukan passion, kemudian gabunglah dengan teman-teman yang satu frekuensi, kemudian siarkan, kemudian kita kabarkan kepada semua anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh dengan baik, sehat, dan tentu saja mereka juga akan berdaya untuk kejayaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.